Maka ini teman-teman sekalian, setelah ditelusuri oleh YouTube, hanya YouTube membongkar karena dia pakai channel di YouTube itu namanya Santri Cilik. Dia nggak pakai nama aslinya. Ternyata sudah kita laporin ke YouTube, YouTube bongkar. Ini loh orang yang merusak nama Anda, namanya ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Karena dia pernah daftar di YouTube. Dia nggak tahu itu, kita tahu orangnya, dan itu orang Syiah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan Ustadz Khalid Basalamah ya, sahabat Lampai Channel ya. Kita sudah tahu, setelah di Lampai Channel kemarin juga sudah membahas terkait dengan banyak Ustadz Khalid Basalamah ini, dari sisi dia dibatalkan kajiannya ya, banyak perkara-perkara yang dia dibubarkan kajiannya, sudah kajian dibubarkan, subhanallah. Nah ini sahabat Lampai Channel, kita akan bahas sebenarnya siapa sih yang suka menyebarkan kebencian di media, memprovokasi orang supaya kajian-kajian salafi itu tidak terlaksana dengan baik, target-target yang mereka akan capai supaya dakwah salafiyah tauhid yang ifradullah subhanahu bil ibadah, mengembalikan peribadatan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, TBC ya, bid'ah dan khurafat-khurafat. Di situ sahabat Lampai Channel, itu adalah ajang bagaimana mereka berusaha sepenuhnya untuk membatalkan, untuk menghindari, untuk menepis dakwah kebenaran ini, sehingga berbagai macam cara mereka lakukan. Dan di sana masuk sahabat Lampai Channel yang dari kalangan, saya sudah bahas itu di Aswaja banyak, itu tentang Syiah. Ada tokoh-tokohnya mereka juga yang mengatakan seperti itu ya. Lihat saja di Lampai Channel, ada di situ. Nanti tulis saja terkait dengan tokoh Syiah yang tokoh NU garis keras yang menentang tentang Syiah. Dan itu fakta nyata yang kita lihat secara istimror. Dan di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas ya, kita akan lihat juga persaksian dari Ustadz Khalid Basalamah. Siapa sih sebenarnya yang membenci beliau, itu yang menyebarkan fitnah-fitnah di sana. Saya akan tahu kata kuncinya sini. Syiah ya. Di sana bahwa ada Ar-Raji Hasim mengatakan Syiah itu tidak semuanya kafir. Kita kan salafi kan mengkafirkan Syiah. Di mana salafi mengkafirkan Syiah? Antum harus tahu juga bahwasanya Syiah itu dia berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Setiap kelompok itu merasa bangga, gembira dengan kelompoknya ya. Jadi di situ Syiah berkelompok-kelompok. Yang Salafiyah itu menjelaskan bahwa kekafiran dari Syiah itu Syiah Rafidah. Bagaimana tidak? Dia mengatakan, Syiah Rafidah mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat, itu seharusnya bukan Muhammad yang diwahyukan, tetapi harus Ali bin Abu Thalib. Loh, itu bukan kekufuran seperti begitu sahabat Lampai Channel. Ayolah kita tidak berpanjang lebar, kita saksikan, antum saksikan secara keseluruhan. Kurang lebih ini sahabat Lampai Channel 10 menit ya, jadi panjang ini 10 menit antum saksikan ya, terkait dengan bagaimana pengakuan dari Ustadz Khalid Basalamah yang orang-orang yang membenci, yang menyebarkan fitnah kepadanya. Oke, antum saksikan secara keseluruhan. Berharap teman-teman sama sekali tidak terpengaruh dengan banyaknya potongan-potongan yang sekarang dibuat kesannya para dai-dai ini kayak berantem. Seperti saya lihat video game ya, ini VS ini sama sekali nggak ada gunanya ini ya. Untuk apa? Padahal cuplikan ceramah kecil dipotong, cuplikan ceramah kecil dipotong gitu ya. Jadi kesannya para dai-dai mau diberantemin, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Sama sekali gak ada hubungannya teman-teman sekalian. Saya tidak pernah punya masalah sama ilmu, sama sekali. Tidak pernah. Saya pribadi, saya dulu ceramah di masjid sana sini. Kakek saya itu Kiai Haji Abdullah Basalamah di Makassar itu ketua PBNU Sulsel, gitu kan. Tidak pernah ada masalah.
Apa yang mereka jalankan, kalau itu masalah khilafiyah dijalankan masing-masing, itu hak gitu kan. Tapi ini kesannya kayak dibesar-besarkan. Ini begini, itu begini. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Dari dulu, NU sama Muhammadiyah punya masing-masing ritual. Tidak ada masalah. Kan dari dulu. Yang ini kunut, ini tidak kunut. Yang ini tahlil, ini enggak tahlil. Itu dari dulu, bukan baru sekarang gitu ya. Masing-masing punya dalil, maka diamalkan. Cuma ada orang-orang individu tertentu. Saya sampai bicara sama Ustaz Arifin Ilham. Beliau sahabat dekat saya. Saya tanya, akhi, kenapa jadi begini nih sekarang? Kenapa kok kesannya kayak bentrok-bentrokan gitu? Dia cuma bahasakan, mungkin dia, maaf, memang beliau lebih tua sebenarnya, dan beliau menghormati saya, Masya Allah, Zalullah. Beliau mengatakan, abang kan juga tahu, dia panggil abang kan? Abang juga tahu sebenarnya, sekarang lagi disusupin banyak oleh Syiah. Jadi Syiah ini memang yang merusak sekarang, ngaco ini. Seperti kesannya kita ahli sunnah pecah-pecah, supaya ribut. Itu sampai ada ceramah saya teman-teman dipotong, tadinya 2 jam saya bicara tentang kedudukan Nabi SAW. 2 jam ceramah itu. Bahas buku dikutip namanya Nawaqidul Iman. 2 jam saya bahas ini. Ada potongan ceramah tentang kata-kata Sayyiduna. Itu disebarin sana sini. Itu ceramah 2 jam lebih. Dipotong pertanyaan bahasan sekitar ada pertanyaan bahasan tentang perbedaan Rasulina, Nabiyuna, Sayyiduna. Itu 6 menit. Dipotong jadi sisa 2 menit. Gitu. Itu teman-teman sekalian, saya lagi jelaskan begini. Kalau dalam bahasa Arab ketemu antara Sayyiduna, Rasulina, Nabiyuna, yang kita dahulukan mana? Rasulina dan Nabiyuna. Itu kalau bertemu, kalau misalnya kita pilih ya, qala Rasulullah SAW, kan kita bilang qala Nabiyyu, ya. Itu kita bahasan. Karena kalau Nabi sama Rasul cuma 1 orang, nggak bisa dipakai yang lain. Kalau Sayyid dalam bahasa Arab masih bisa dipakai oleh yang lain. Misalnya di masjidnya ada orang lain masuk, kita panggil Sayyid Fulan datang, dalam bahasa Arab boleh. Sayyidah kalau perempuan. Tapi bukan berarti tidak boleh mengucapkan Sayyid kepada Nabi SAW. Boleh. Saya tidak mengatakan itu karena potongan yang ceramah panjang dipotong. Dan banyak teman-teman ini tidak paham teman-teman sekalian. Kami karena sudah interaksi sama YouTube. Jadi di YouTube itu, kalau kita sudah daftar dan kita selalu upload ceramah di sana atau upload acara kita, YouTube itu memberikan, kita kan harus masukkan nama segala macam, alamat gitu-gitu ya. Itu nanti YouTube juga memberikan hak kita perlindungan. Apa hak perlindungannya itu? Kita kalau dirusak nama kita, misalnya ada cuplikan, disalahgunakan segala macam, kita bisa laporin ke YouTube. Nanti YouTube yang larang itu, yang tutup channelnya mereka atau larang itu. Dan kalau sampai 3 ceramah kita dirusak atau 3 cuplikan kita dirusakin, kita laporin, itu nanti YouTube membongkar siapa orang itu. Ternyata itu yang buat cuplikan itu fatwa menyesatkan Khalid Basalamah, gitu kan? Gara-gara melarang Sayyiduna. Siapa yang bilang saya melarang ini? Aneh. Gitu. Saya cuma bilang kalau ketemu ini sama ini tinggalkan yang ini. Itu. Tapi itu 2 jam ceramah loh. Sisa 2 menit nggak mungkin gitu kan? Jadi ini dijadikan sebagai bahan fitnah. Jadi kayak besar, kayak bentrok. Dari mana bentrok ini? Aneh-aneh saja gitu. Sahabat-sahabat saya banyak sekali dari NU, dari Muhammadiyah, dari Kiai, dari Habaib, banyak teman-teman saya. Nggak ada masalah, saya nggak pernah ada masalah sama mereka gitu. Tapi ini dibuat begitu secara nasional supaya kesannya kayak ada perpecahan. Jadi masalah ya. Maka ini teman-teman sekalian, setelah ditelusuri oleh YouTube, hanya YouTube membongkar karena dia pakai channel di YouTube itu namanya Santri Cilik. Dia nggak pakai nama aslinya. Ternyata sudah kita laporin ke YouTube, YouTube bongkar. Ini loh, orang yang merusak nama Anda, namanya ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Karena dia pernah daftar di YouTube. Dia nggak tahu itu, kita tahu orangnya, dan itu orang Syiah. Itu orang Syiah. Sampai kita somasi orangnya itu, pakai pengacara didatangin. Kamu ngapain ini? Kalau mau pahami Syiah ya silahkan sebarin pemahaman Syiah kamu, jangan bentrok-bentrokin orang itu. Gak ada gunanya. Tapi seperti itu teman-teman. Makanya jangan terpengaruh dengan orang yang banyak seperti ini. Dan untuk apa ini? Umumnya kalau kita lihat untuk ketenaran biasanya ya, karena kalau ramai didatangi channel YouTube-nya dia bisa dapat duit. Makanya harus VS nih banyak. Kayak orang berantem. Karena nggak ada gunanya. Belum tentu ustadz-ustadz ini punya masalah sama yang lain, tidak ada masalah. Tapi mereka ini yang buat masalah. Kesian orang-orang muslimin, orang awam ya kena masalah ini. Padahal sebenarnya niat kita baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah yang saya kaji di YouTube itu ada 15 kitab induk. Kitab Bulughul Maram, nggak ada yang nggak kenal itu, semua dai tahu. 1537 hadis itu sudah kita bedah, itu bisa diikutin. Ya. Buku-buku induk. Kemudian ada Riyadhus Shalihin dan Sahih Hadis Qudsi. Ada kitab Minhajul Muslim, ada buku Al-Kabair Rasulullah besar Imam Az-Zahabi.
Buku-buku yang orang tidak asing kok. Ya. Dan bisa dibaca terjemahnya, bisa didapat. Ceramah selalu 2 jam lebih. Seperti gini kita duduk 2 jam setengah. Nggak ada sesuatu yang kita sampaikan. Kalau Allah, kalau Rasul. Dan tidak pernah kita jatuhin orang gitu ya. Tapi dipotong-potong cuplikannya. Sama dengan kasus disebarin lagi. Cuplikan ceramah saya, audionya. Sengaja. Jadi ternyata kalau dia tampilin gambar saya, kita bisa laporin di YouTube kan. Sekarang sudah makin lincah nih, ya. Orang-orang yang buat masalah ini. Maka diambil suaranya saja. Dia nggak bisa lagi. Kalau gambar kita bisa strike. Ini nggak bisa, suaranya saja. Maka diambillah suara ceramah saya, potongan kecil. Itu juga 2 jam lebih ceramah. Masalah cium tangan. Gitu. Ini melarang cium tangan, mengambil berkah dari minuman. Saya bilang, kalau saya jangan minum minuman saya. Saya bilang tentang saya gitu kan. Jangan, karena saya lihat orang banyak gitu habis pengajian, lihat habis ceramah ada sisa diambil diminum. Ya akhi, minum air bersih, air yang lain. Saya belum tentu sikat gigi. Hanya itu. Tapi kalau orang meminum bekas gurunya, orang meminum bekas air orang tuanya, haknya dia. Tapi ini dikemas kesannya kayak saya sedang nyorotin satu pesantren NU di Jawa Timur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Tidak pernah loh saya bicara tentang pesantren itu, tidak pernah saya bicara, tidak pernah. Cuma audionya disebarin begitu, kesannya lagi bicara masalah itu. Muncullah si fulan, ini Khalid Basalamah begini, tidak mengerti bahasa Arab, apa segala macam. Disalah-salahin. Padahal sebenarnya belum pernah ketemu, tidak tahu ngomong apa. Jadi ini teman-teman sekalian, subhanallah, semoga Allah selamatkan umat Islam dari fitnah lah ya. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali. Dan saya alhamdulillah waktu itu sempat ada masjid di Bintaro, teman-teman NU undang saya, masjid NU undang saya. Lalu waktu mau bicara dia pakai mic, Ustaz Khalid aja undang. Karena kami dengar ini banyak fitnah sana sini. Saya bilang jazakallah khair, bagus sekali. Silakan undang dan kita bicara baik-baik gitu kan. Ini daripada cuplikan digini-gini segala macam, ini perselisihan pendapat yang sudah lama gitu kan. Untuk apa dibesar-besarin? Allah alam. Kesannya kayak ada bentroknya dan ini sayang sekali. Umat Islam yang jadi bingung. Ya. Jadi kami tetap mengundang teman-teman sekalian. Kalau merasa ada manfaat, insya Allah bisa datang ke web. Bisa 700 ceramah bisa diikutin. Dan tentu saja banyak di antara dai-dai kita yang masya Allah berilmu yang bisa diikuti, ceramah-ceramahnya bisa didengar. Dan ini tetap tidak boleh kita lepaskan karena ilmu adalah kunci. Ilmu satu-satunya jalan untuk mendatangkan keimanan. Dan kalau iman sudah ada, kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Kita bisa menjadi orang yang ya bodoh jadi pintar, orang malas jadi rajin, orang pelit jadi dermawan karena ilmu itu. Kita amalkan karena ilmu tidak boleh kita tinggalkan. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, sedikit sampai sebesar apapun, dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa, sekecil dan sebesar apapun yang pernah kita kerjakan, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semuanya umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, yang akan perselisihan di antara mereka, dan juga Allah SWT menjadikan mereka penyebab hidayah orang-orang non-muslim di negara kita secara khusus dan juga di luar Indonesia secara umum. Dan semoga seluruh orang-orang yang berusaha keburukan buat Islam dan muslimin serta negara Indonesia dikembalikan di budaya mereka kepada mereka sendiri. Dan semoga seluruh pemimpin negara kita diberikan hidayah oleh Allah agar bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab, serta juga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan hak-hak mereka. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Masa di majelis ilmu yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau ada benar dari Allah, pada saat itu saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Lampa Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Lampa Channel? Terang ya, siapa sebenarnya yang dibalik layar di dalam memfitnah dakwah salafiyah, memfitnah usaha salafiyah terkait dengan penyebaran dakwah tauhid ini. Ya, bagaimana tanggapannya? Antum kita diskusi saja di kolom komentar ya. Antum komentar, tapi saya ingatkan ya, antum komentar yang baik-baik ya, jangan mencela ya, jangan antum mencela. Kita tidak punya dasar untuk mencela orang, dan itu bukan ciri seorang muslim ya. Ayo kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين